Yang di bawah 1 tahun, yang di atas 1 tahun ataupun 2 tahun itu saya nggak bisa prediksi, karena sekali lagi kadang-kadang ketika saya ingin meminta informasi kepada mereka, mereka sudah selesai prosesnya, udah pergi, udah pulang ke Indonesia, mereka tidak ngabarin lagi. Di situ yang saya enggak, di situ yang ya saya nggak menuntut ya. Kalau ataupun sampai juga akan melakukan hal sama, saya tidak akan menuntut mereka untuk cerita ke saya. Tapi kembali lagi bahwa tujuan saya buat konten itu agar apa? Kejadian ini akan terus dan selalu ada gitu loh. Nah, saya hanya ingin menceritakan experience teman-teman. Nah, orang itu kadang-kadang bercerita hal seperti itu ngerasa itu aib, itu keburukan saya. Padahal keburukan itu memberikan dampak dan manfaat buat teman yang lain. Cuman kadang-kadang berat. Jadi pertanyaan sampean seperti itu saya tidak akan bisa menjawab secara fix ya. Tapi sekali lagi ketika sampean punya itikat baik menyerahkan diri, itu sudah dipandang sebagai hal yang positif menurut mereka. Nah, nanti kan tinggal proses selama sampean overstay itu kejadian apa saja yang sampean alami. Ada yang misalnya ya, aku nggak mau suudzon, tapi aku akan menganalisa bahwa misalnya utang bank, atau misalnya melanggar apa namanya lampu lalu lintas, atau mencuri atau apapun, itu kan juga menjadi dasar pertimbangan dalam mereka mengadili teman-teman yang overstay itu loh. Nah, jadi itulah jualan narkoba, terus yang jual ATM. Ini aja kita lagi masih nunggu yang jual ATM 10 anak yang dipenjara 10 tahun. Kita masih mau lapor lagi ke polisi, kita mau nanya-nanyain mereka satu persatu untuk kita sampaikan ke khalayak bagaimana hati-hati dengan dokumen, apalagi ATM, kejahatan money laundry. Nah, itu juga kita sudah punya akses dengan kantor polisi gitu loh. Tinggal kita mau kapan mau agendakan untuk membuat konten seperti itu, karena kita alhamdulillah ya, polisi Hong Kong sudah merespon. Kalau sampai ada tengok konten saya dan beberapa kontennya Miss Yuni itu kan kita ada di Wancai gitu loh. Nah, untuk prosedur-prosedur yang seperti itu ya mungkin suatu saat kita akan dibawa ke sipir penjara, atau ke penjara kita bisa podcastin orang-orang di penjara kan. Itu juga sebagai bentuk campaign kan, kampanye buat teman-teman bahwa jangan khawatir untuk menyerahkan diri. Makanya saya membuka diri, siapapun mau nelfon dan ABCD monggo silahkan, dan saya berusaha tidak menakut-nakuti, atau kalau cerita sama orang kadang nanti kamu gini lo gini-gini ya, saya enggak. Saya berusaha sudah tenangkan semuanya, hadapi apa yang akan mereka lakukan kepada kita, apa yang akan mereka selesaikan prosedurnya, maka semuanya akan baik-baik saja. Begitu sih Mbak. Kelemahannya adalah setiap orang nggak mau bercerita gitu. Jadi, ya, karena mereka pikir adalah salah satu aib kayak gitu sih. Makanya mungkin padahal dari kita cerita tentang ketidakbaikan, ibaratnya ada beberapa orang lain itu menganggap ini sebagai apa ya, sebagai pelajaran juga gitu buat mereka sebenarnya. Cuman memang kejujuran itu ya pahit. Jarang ada yang apa ya namanya speak up gitu ya. Jadi kalau saya prinsipnya seburuk-buruknya manusia itu pasti ada sedikit nilai kebaikan. Sebaik-baiknya manusia pun pasti juga punya keburukan. Jadi kita tidak boleh menyamaratakan atau berasumsi bahwa anak-anak yang overstay itu anak-anak yang salah. Mereka punya latar belakang masing-masing kenapa mereka memutuskan overstay. Nah, itu yang saya secara pribadi menghormati dan menghargai apa yang mereka putuskan. Cuman yang menjadi naif bahwa di saat kalian memutuskan untuk overstay dan di saat kalian mau menyerahkan diri, kenapa harus takut? Kenapa harus khawatir? Kenapa harus bimbang? Karena proses ketidaktahuan pastinya. Jadi takut nanti ABCD. Nah, tapi kalau ada yang mulai cerita semuanya, jadinya teman-teman yang sudah selesai di Hong Kongnya, petualangan overstay-nya mau mereka mengakhirinya dan menyerahkan dengan baik, kan itu tidak menjadi persoalan, Mbak. Karena kesalahan kita itu hanya penyalahgunaan atau pelanggaran administratif menurut saya, bukan kejahatan. Jadi overstay itu pelanggaran ya bukan kriminal. Ya, bukan kriminal, itu pelanggaran administratif sebenarnya. Dan orang Hong Kong pun sekali lagi tidak
semerta-merta mengeluarkan anggarannya untuk memburu orang-orang overstay. Enggak, dibiarkan saja. Mereka akan tutup mata karena orang-orang overstay itu juga bisa menggerakkan secara garis besar ya, menggerakkan perekonomian sebenarnya. Cuman bangsa-bangsa dan teman-teman kita sendiri yang tapi memang karena itu sudah bentuk pelanggaran ya, asumsi dan pendapat orang-orang itu seperti itu. Bukannya saya membela anak-anak yang overstay, enggak. Overstay itu juga manusia yang harus juga dimanusiakan walaupun dia punya kesalahan. Tidak harus di judgement. Nah, di konten saya siapapun ngomong boleh. Enggak saya batasin. Jadi kita justru diskusi mencari titik poin yang terbaik, dan dari diskusi itu ketika orang dengan cara berpikir yang terbuka dan positif mengambil sebuah pembelajaran. Kalau orang-orang yang saya anggap nonton itu mencibir, itu hak mereka. Ya saya anggap ya nggak salah, ya bebas juga mereka punya pandangan. Tapi saya cuma berpikir sesempit itukah cara berpikirnya, kan gitu aja sih. Kalau saya nggak ada masalah gitu Mbak. Bahkan campaign saya kan campaign tentang jual ATM, tentang nanti juga ada program lagi kampanye bagaimana berhutang di Hongkong yang aman, karena rentenir merajalela, penipuan job cowok, dan itu kan hal-hal yang harus kita perangi kan sebenarnya, hal-hal yang harus kita gemborkan atau kita sampaikan biar tidak banyak bahkan scammer dan semuanya. Itu kan hal-hal isu-isu yang harus terus kita angkat, karena sekali lagi ya, berangkat dari Indonesia dalam hitungan bulan itu bisa ratusan. Berangkat dari Indonesia itu kan, coba kalau kita nggak terus ngonten ya, dalam artian akan banyak teman-teman yang juga masih ditipu, ada juga teman-teman yang masih dikerjain temennya sendiri. Iya betul. Ya kan, karena kan sirkulasi. Jadi kadang ada yang di Hongkong lama pulang terus balik lagi. Jadi persoalan itu masih banyak, dan saya nggak perlu menyalahkan pihak siapapun selama saya bisa berbuat sesuatu menginformasikan hal yang benar. Nah kalau kayak gini kan jelas informannya, kalau saya A1 tidak berdasarkan katanya kan, informasinya adalah A1 dari si ya sampean sendiri yang mau bercerita, menyerahkan diri, bertanya-tanya dan ngajak diskusi kan, itu kan A1. Terus kalau ada yang curhat kena masalah ya kan informasinya dari mereka sendiri. Jadi kecuali kalau mereka bohong kan saya bukan saya yang bohong. Mereka memang nggak tahu motifnya apa, pingin naik ke konten terus berbohong di konten atau berbicara yang membual. Tapi kan itu bisa saya perhatikan, orang yang membual dan orang-orang yang play victim itu kan terlihat dengan konten. Betul. Anak ini seperti apa, lu kok kayak gini, kok ceritamu kayak gini, sebenarnya kamu tuh gimana sih Mbak, lah kan. Dengan begitu kan pendengarnya juga akan ngelihat kan, ini mau ngerjain atau mau gimana. Nah biarkan asumsi dan kesimpulan itu ya mereka, bukan saya kan. Intinya sih seperti aku menurut saya nggak apa-apa kalau sampean sudah selesai. Itu tadi pesanku, infokan kepada keluarga yang terdekat yang biasa menghubungi sampean bahwa sampean akan persiapan ini. Nanti kalau misalnya tidak bisa dihubungi lama, saya juga kayak gitu, habis nganterin jelang 1 minggu dia, Mas 1 minggu nanti jadwal lagi. Setelah 1 minggu itu tidak ada kabar baru 6 bulan kemarin, itu pun dari temennya saya dikabarin lagi. Saya cuma menganggap dia nggak ngabarin saya, sudah berarti dia sudah ongoing proses. Saya cuma bilang, Mbak saya anterin, sampean nggak ngerti, tapi saya minta ketika nanti sampean sudah nyampe di Indonesia atau nyampe di bandara, sampean cerita ya pengalaman sampean. Aku bilang kayak gitu kan. Aku udah nagih kayak gitu, akhirnya ya sudah, dia masih di penjara dan dia ngasih kabar aku boleh nengok, suruh daftarin namanya, ya nggak ada masalah. Nah, nanti tapi apa karena 6 tahun ya mungkin terlalu lama, apa gimana sih? Memang nggak ada yang tahu sih ya, semua memang imigrasi yang punya yang punya jawaban. Tapi gini loh, kalau saya main menjawabnya dan mengakuinya dan semuanya itu, aku rasa ya nggak ribet kok. Hongkong cara berpikirnya begitu saja. Mau yang disampaikan A, B, C, D di luar sana sampai Z, tapi hati sampean yakin bahwa
ini nggak bakalan ada apa-apa, ini nggak bakalan, kalau ataupun ada apa-apa ya ini harus saya terima, udah begitu aja konsepnya dalam benak sampean itu Sebenarnya akan. balik lagi ke keyakinan diri kita sih, betul banget sih Mas, karena itu juga menentukan juga ya. Ibaratnya Iya, kalau hati kita nggak yakin, mau ngadep pun kayak ya gimana gitu. iya, Jadi memang benar 80-90% tuh balik lagi ke keyakinan diri kita sih, iya, memang benar. Jadi makanya sebenarnya udah lama Mas ya saya nonton channelnya Mas Sandro juga Miss Yuni, tapi lebih ke Mas Sandro, terus juga cara penyampaian, bukannya berarti Miss Yuni juga enggak, maksudnya banyak anak-anak yang case-nya sama kayak aku, overstay, terus juga mereka semua pada tahanan luar gitu mendengar dari ceritanya gitu. Jadi saya pikir daripada nanya-nanya ke ABCD ya, terus juga mereka belum tentu yang katanya lagi gitu. Jadi saya pikir ya udah deh langsung ke Mas Sandro aja gitu. Karena kadang-kadang dari temen sendiri juga ada yang menakut-nakuti gitu. Jadi kayak padahal belum tentu pas kita ngadep itu, jangankan ibaratnya mereka yang belum ngalamin gitu. Kita bertanya sama orang yang udah ngalamin ngadep ke imigrasi pun belum tentu proses saya akan sama seperti dia gitu. yes, Jadi makanya ya udah deh saya coba tanya untuk yang terakhir. Rencana sih nanti tanggal berapa ya, hari Rabu depan, tanggal 4 kayaknya Oktober. Ya bismillah deh, semoga nggak ada apa-apa. nggak ada apa-apa. Intinya saya akan pastikan nggak ada apa-apa. Selama sampean meyakini itu, sampean menarik dengan daya tarik pikiran sampean, oke, semua saya selesaikan, semua saya akan tanggung jawab atas apapun yang akan terjadi, udah melangkahnya ringan. Jadi jangan dipikir was-was, karena sekali lagi saya sampaikan bahwa penjara di Hong Kong itu bukan seperti penjara di Indonesia, bukan seperti layaknya penjara-penjara yang ada di televisi, tidak seperti itu. Itu penjara kriminal. Ini bukan kriminal, ini administrasi aja, menyalahgunakan administrasi. Jadi pelanggaran administrasi, bukan pelanggaran kriminal. So itu tidak menjadi persoalan. Jadi harapannya seperti itu, dan dari konten sampean cerita teman-teman juga semakin tahu, melihat, dengar, sehingga mereka pun tidak takut atau tidak ragu, tidak usah khawatir untuk mengakhiri prosesnya itu semuanya. Saya rasa sih seperti itu. Ada lagi yang kira-kira masih mau ingin dibahas? Untuk alamatnya berarti di Kowloon ya? Ya, di Kowloon Bay Sky Tower kalau nggak salah. Imigrasinya. Kowloon Bay Sky Tower. Itu terus turunnya lantai 5 ya? Katanya lantai 5 benar nggak sih? Iya. Samain cek aja, pokoknya nanti begitu banyak orang-orang antri gitu kan. Kowloon Bay sama Wancai sama nggak sih? Kenapa? Kowloon Bay sama Wancai sama nggak sih? Beda. Untuk menyerahkan diri overstay itu di Kowloon Bay. Oh, oke. Jadi memang khususnya di sana, Sky Tower, Kowloon Bay. Oke. Jadi itu Mbak, nggak ada temennya nanti banyak. Pastinya nggak dari orang kita aja, dari orang PKS, orang-orang negara-negara lain. Pasti ada aja. Iya. Tiap hari ada aja ya Mas ya? Ada, wong saya nganterin kemarin itu juga kayak gitu kok. Oh gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Sandro untuk waktunya dan penjelasannya. Doain semoga prosesnya lancar nanti. Ya ini Skyline Tower 39 Wangkwong Kowloon Bay Hong Kong. Ini kalau dari MTR itu MTR yang baru itu lebih deket sih. MTR apa namanya? Untuk Mas Sandro sendiri stay-nya di mana? Saya di Kos BB. Alamatnya? Mungkin saya nanti bisa mampir lah nanti tanggal 30 sampai saya pulang 1-2 udah di Hong Kong posisinya. Oh oke, berarti ya kalau itu nanti sebelum berangkat ya, kalau bisa sih nanti mau ini dulu deh. Boleh. Mampir kalau ada waktu ya. Terima kasih banyak ya Mas Sandro. Siap mungkin selalu itu pokoknya aja yang untuk disampaikan. Siap, tetap semangat pokoknya ya semuanya, dan pasti semuanya akan baik-baik saja. Baik, terima kasih banyak Mas Sandro. Selamat malam. Bye.
Oke teman-teman semuanya, ya begitulah kehidupan. Kita tidak bisa ngatur kehidupan orang, juga kita juga tidak bisa mengarahkan, atau kita juga tidak bisa memberikan hal yang terbaik buat orang lain, karena semuanya yang penting adalah ketika seseorang bertanya kepada saya, artinya orang itu percaya dengan saya, dan akan saya berusaha sesuai dan sebisa yang saya pahami. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.